Halo, perkenalkan saya Unda Kristiana, NIM 1733056. Saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses keperawatan kritis, di mana ini merupakan pengkajian. Pengkajian ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu pengkajian pre-arrival assessment, di mana ini sebelum kedatangan pasien. Penilaian awal ini dapat dilakukan dengan memulai saat adanya informasi yang diterima mengenai pasien yang akan datang, sehingga pemberitahuan yang diterima itu akan didapatkan dari tim kesehatan yang pertama kali menerima pasien itu. Lalu untuk memungkinkan perawatan kritis itu untuk mengantisipasi pasien secara fisik dan kebutuhan psikologisnya yang logis, sehingga penilaian ini dapat memungkinkan dan menentukan sumber daya. Lalu yang kedua itu pengkajian, admission, dan quick check, di mana ini merupakan tiket masuk dan pemeriksaan cepat. Pemeriksaan yang dilakukan ini dengan cepat dengan memperoleh segera, di mana penilaiannya itu dilakukan dengan umum yang diwakili oleh A, B, C, D, di mana A itu adalah airway atau jalan nafas, B itu breathing atau pernapasan, C itu circulation atau sirkulasi, yang keempat itu drug atau obat-obatan, yang saat ini termasuk juga apakah pasien itu mengalami atau memiliki alergi obat atau makanan. Lalu yang kelima itu equipment, di mana apakah pasien itu terpasang alat. Lalu yang ketiga itu pengkajian comprehensive initial assessment, di mana pada penilaian awal ini yang komprehensif ini akan dilakukan secepatnya dengan ketepatan waktu yang akan ditentukan oleh tingkat kestabilan fisiologis dan kebutuhan terhadap pengobatan yang akan dibutuhkan oleh pasien, sehingga jika pasien dirawat secara langsung di ICU dari luar rumah sakit, maka penilaian komprehensif ini akan mengenai penilaian yang mendalam, di mana tentang riwayat medis, lalu masa lalu, sehingga pemeriksaan ini akan menyeluruh dilakukan pada sistem tubuh dengan lengkap. Lalu yang keempat itu ongoing assessment, di mana ini merupakan penilaian berkelanjutan. Setelah kita melakukan penilaian awal tadi yang komprehensif ini selesai, itu kita akan menelaah yang berkesinambungan, maka sebuah versi ringkasan dari penilaian yang akan dilakukan pada interval atau bervariasi, sehingga pemantau lanjutan ini bisa dilakukan dalam 1-2 jam sekali pada pasien yang sudah mulai menurun, dan 2-4 jam sekali pada pasien yang memiliki kondisi yang sedikit stabil ya. Lalu di sini pun juga ada penegakan diagnosis, lalu penentuan luaran dan intervensi, di mana analisa. Setelah kita dapat mengumpulkan data, kita dapat menganalisa mengenai masalah yang aktual dan potensial yang beresiko tinggi, diidentifikasi dan diuraikan berdasarkan prioritas sesuai dengan kebutuhan keperawatan kritis, sehingga ini merupakan masalah yang kompleks yang disebabkan oleh beratnya kondisi pada pasien. Lalu yang kedua itu perencanaan dengan membuat tujuan, identifikasi dari tindakan keperawatan yang tepat, di mana pernyataan ini atas hasil yang diharapkan. Lalu yang ketiga itu implementasi, di mana perencanaan dilakukan dalam tindakan pada fase implementasi. Setelah itu kita akan mengevaluasi apakah tindakan yang dilakukan itu sesuai dengan kebutuhan pasien. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih.